Bangga bersarung mangga. Ibn Athaillah bermunajat, memohon mengadu kepada Allah, dan permohonannya diabadikan dalam catatan-catatannya dan dimasukkan dalam buku hikmahnya. Ilahi, kata Imam Ibn Athaillah, Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, kaifa yurja siwak, bagaimana akan diharap atau bagaimana seorang hamba berharap selainmu? Wa anta ma qata'tal ihsana, sementara engkau adalah zat yang tidak pernah memutuskan kebaikan kepadaku. Bagaimana aku akan mencari selainmu, sementara kebaikanmu tidak akan putus? Artinya enggak akan mampu, enggak akan bisa aku mencari selainmu. Karena kebaikan Allah kepada hambanya kebaikan yang tidak pernah terputus. Kalau seandainya tampak diputus satu kebaikan, sesungguhnya telah disambungkan dengan kebaikan yang lain lagi yang bisa jadi itu lebih besar. Allah maha baik, selalu memberikan kebaikan kepada hambanya. Wa kaifa yutlabu min ghairika wa anta ma badalta adatal imtinan, bagaimana yutlab akan dicari, bagaimana seseorang mencari min ghairika kepada selainmu, meminta kepada selainmu. Bagaimana bisa orang yang kenal engkau lalu minta kepada selainmu, sementara dia kenal bahwasanya engkau adalah maha pemberi? Bagaimana seorang hamba yang kenal engkau sebagai zat yang maha pemberi, maha pemurah, yang karunia-Nya tidak pernah putus-putus, bagaimana mungkin orang yang kenal engkau seperti itu lalu minta kepada selainmu? Ya gambarannya Anda seorang anak, bapak Anda kaya raya, punya segalanya, duit, apapun, motor segala macam. Minta motor apa saja dikasih, motor apa saja dikasih. Mana mungkin setelah itu, kira-kira ayahmu bagaimana kalau melihat kamu minta? Misalnya kalau kita minta pada selain ayah kita. Lah kalau memang hajat kita motor untuk kepentingan saja, kepentingan saya ingin punya transportasi dari sini tempat kerja saya, ayah akan memberiku kepadaku motor kalau aku minta. Kenapa saya bingung mencari yang lainnya? Wong ayah pasti memberi kepadaku. Ini gambarannya kepada sesama hamba. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu, seorang hamba yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak pernah mengganti kebiasaan baiknya. Kebiasaan baiknya adalah al-imtinan, memberikan karunia kepada hambanya. Dan sungguh karunia kepada hamba ini sangat-sangat banyak, sehingga dikatakan tidak akan mampu bisa menghitung karunia. Dan yang diajarkan Nabi dalam panjatannya, sanjungannya kepada Allah, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la nuhsi, ya Allah, maha suci engkau. Sungguh la nuhsi thana'an, sungguh kami tidak akan mampu menghitung-hitung pujian sanjungan kepadamu. Kama athnaita 'ala nafsik, seperti sanjunganmu terhadap dirimu sendiri Allah. Yang mampu mensyukuri hanya tidak ada yang mampu mensyukuri karunia Allah. Tidak akan ada yang mampu mensyukuri karunia Allah. Teramat besar karunia Allah. Tidak ada seorang hamba yang mampu mensyukuri karunia Allah dengan sesuai dengan apa yang Allah karuniakan. Artinya syukur kita selalu kurang. Syukur kita kepada Allah tidak akan bisa memenuhi karunia Allah. Syukur yang kita hadirkan tidak akan mampu memenuhi atau menyamai agungnya karunia Allah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Sehingga bagaimana syukur kita bisa membalas karunia Allah? Enggak mungkin. Karena apa? Di saat aku bersyukur, ya Allah, ternyata syukurku ini karunia baru darimu yang harus aku syukuri. Lalu kapan aku akan berakhir? Kapan aku bisa selesai mensyukuri nikmatmu? Di saat aku bisa mensyukuri nikmatmu, ya Allah, ternyata syukurku ini adalah nikmat baru darimu yang harus aku syukuri. Dan di saat aku bisa mensyukuri nikmatmu, ternyata itu juga nikmat baru darimu. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allah tidak akan merubah kebiasaannya memberikan karunia kepada kita.
Lalu kenapa aku harus mencari kepada selainmu ya Allah? Karunia Allah sangat luas, kita tidak akan mampu menghitung. Dalam diri kita saja, dalam diri saat ini kita ini, nikmat apa? Rambut, mata, dan sebagainya, karunia. Sama-sama di wajah ini. Ini rambut bisa panjang, tapi ini nggak bisa panjang. Kalau peletakan ini, kalau gigi kita kayak kuku gimana kira-kira? Bertambah-tambah. Ya, gigi nggak bertambah-tambah ya, kuku panjang. Yang punya kumis bisa memanjang, tapi ini tidak pernah. Dan itu karunia kalau kita renungi. Gigi kita itu punya rasa loh ya. Dia tahu kalau lidah kambing sama lidahnya sendiri tahu, sehingga yang digigit hanya lidah kambing. Karunia Allah. Kantuk itu sendiri nikmat kok. Tanpa kantuk Anda tidak akan lelap dalam tidur. Orang menduga lapar adalah petaka. Oh tidak, nggak ada lapar Anda tidak akan rasakan lezatnya makanan. Karunia Allah sangat banyak, sehingga dikatakan bagaimana kita akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat Allah, ada nikmat Allah yang pernah kita minta yang sangat banyak, dan nikmat Allah yang tidak pernah kita minta yang lebih banyak lagi. Ada lagi nikmat Allah yang aku ketahui sangat banyak, dan ada nikmat Allah kepadaku yang tidak pernah aku ketahui dan lebih banyak lagi. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya man adzaqa ahibba'ahu halawata mu'anasatihi. Subhanallah. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan ini yang dikatakan, ya wahai zat yang telah adzaq, menjadikan hamba kekasihnya merasakan manisnya merasa dekat kepada Allah. Yang menjadikan seorang hamba merasa manis di saat mendekatkan dirinya kepada Allah hanya Allah. Sehingga di saat dia melakukan satu amalan kebaikan, yang makna amalan kebaikan tidak lain adalah dia merasa dekat kepada Allah, lah kok dia bisa menikmati, maka sungguh dia ibadah dalam kenikmatan. Dan yang menjadikan seorang hamba seperti itu hanya Allah. Maka dia Imam Ibn Athaillah menyanjung Allah, wahai zat yang telah menjadikan para kekasihnya merasakan manisnya kedekatan kepadanya. Mu'anasah itu kalau manusia dengan manusia adalah cengkrama, kedekatan, nemeni, ditemani. Kalau anis kemarin teman indah, teman yang menyenangkan. Anisa, wanita yang menyenangkan menemani. Anis lagi, mu'nisah yang menyenangkan. Mu'anasah adalah kedekatan yang menyenangkan. Sehingga ada orang beribadah, sholat itu indah baginya. Ini kan martabat. Dia malam itu tidak sholat, tiba-tiba mendengar adzan subuh, bisa saja orang menyesal dan menitikkan air mata. Mungkin Anda pun juga pernah merasakan lezatnya memberi tanpa Anda sadari, dan itu Allah menjadikan Anda merasa lezat. Anda melihat seseorang ternyata dia perlu bantuan, Anda mengulurkan tangan, dan di saat bantuan Anda dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baik, Anda lega, alhamdulillah. Bahkan mungkin Anda juga pernah sedih di saat Anda tidak bisa menolong dia karena Anda ternyata bawa uang kurang. Ya Allah, kenapa bawa uang segini? Coba Anda, ya Allah kasihan banget. Kenapa Anda ingin memberi kok tiba-tiba kok gemes begitu? Allah yang memberi. Dan ini kadang tiba-tiba ada pada kita. Sehingga di saat kita tidak bisa menolong dia tuh, Allah astagfirullah, ya Allah berikan pada kau rezeki yang banyak Allah, biar saya bisa nolong dia, Allah. Padahal ingin mengeluarkan rizkinya, bagaimana dia senang. Orang berderma senang, orang memberi senang, orang berbuat baik senang. Siapa yang menjadikan dia senang dengan itu semua adalah Allah. Hingga para sahabat Nabi di saat bersama Nabi rela nyawanya hilang demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jihad bagi mereka adalah suatu kegembiraan. Selalu minta, ya Allah Rasulullah izinkan aku untuk jihad agar aku mati di medan laga. Sampai derajat itu, siapa yang menjadikan orang senang dengan itu semua? Hanya Allah. Yang lain lari terbirit-birit. Bahkan ada yang sembunyi dari pencarian agar tidak disuruh perang. Pada zaman Nabi ada orang yang lari tidak mau perang, ada yang memaksakan diri untuk perang.
Jadi pada zaman Nabi juga ada orang-orang yang lemah iman, di saat ada suruhan perang sembunyi dia, beralasan pura-pura sakit. Ada. Disebutkan juga dalam kisah Al-Quran yang pura-pura sakit, pura-pura salah sehingga tidak jadi perang. Ada, tapi ada yang semangat perang. Ada orang pengen mati, ya Rasulullah saya ingin mati Said. Kau perang di medan laga, wah berani, pulang selamat. Saya pengen mati ya di medan laga, perang lagi, selamat, perang lagi, selamat. Ya Rasulullah saya tidak mati-mati. Kalau belum waktu mati kau tidak akan mati. Siapa yang menjadikan dia rindu untuk mati syahid? Allah. Siapa yang menjadikan seorang hamba rindu bangun malam? Allah. Siapa yang menjadikan seorang hamba rindu sedekah? Allah. Jadi di saat melakukan kebaikan ternyata dijadikan hiburannya itu. Hiburan macam-macam, ada dengan maksiat, berarti hamba yang dibenci oleh Allah. Bagaimana kesenangannya dengan yang Allah murkai? Akan tapi ada di antara hamba Allah itu dijadikan hiburannya oleh Allah di dalam hal yang Allah ridhoi. Senang kalau melakukan kebaikan. Nah inilah yang telah adzaqa ahibba'ahu, Allah telah menjadikan kekasih-kekasihnya merasakan halawata mu'anasatihi, manisnya mu'anasah bersama dengan Allah, maksudnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Faqamu baina yadayhi mutamalliqin, sehingga qamu baina yadayhi, sehingga bangkit menghadap kepada Allah, mutamallikina, dengan merayu, mengharap, dengan senang dia. Mutamallikina adalah, kalau bahasanya manusia dengan manusia, adalah mendekat kepada seseorang, kita dengan merayu melakukan satu hal kebaikan karena kita mengharap pemberian darinya. Kalau kepada manusia tidak elok, tapi ini kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga dia merayu Allah, maksudnya merayu melakukan sesuatu yang menjadikan Allah senang, dengan harapannya adalah kalau Allah senang akan memberikan ridhonya, rahmatnya, dan seterusnya. Lah, jika ada seorang hamba Allah rindukan untuk melakukan satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu Allah akan mencintainya, lalu Allah memberikan segala kebaikannya, maka itu karena dipilih oleh Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.